Perkenalkan, ini Agus, mantan pria paling kesepian di dunia. Agus ditinggalkan teman-temannya sebab ia tak baik dalam bertutur kata dan tak pernah menyesuaikan bahasanya. Ia sangat menyesali perbuatannya. Tapi itu kan dulu. Sekarang Agus sudah membiasakan diri membaca buku kebahasaan, mencari dan menjelajahi seputar kebahasaan, dan menonton kanal YouTube seputar kebahasaan. Mereka pun kembali berteman, sebab Agus percaya gaya dan tutur kata dalam berbahasa menentukan nilai dan kualitas diri kita pribadi. Agus pun terus memperbaiki diri, sehingga ketika ia menjaga tutur katanya, itu sama saja ia menjaga tutur kata lingkungan, bahkan bangsanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Nah, kembali lagi bersama saya Zuliati Smita di acara Bincang Kampus. Nah, kali ini saya kedatangan tamu istimewa yaitu Bang Nazmi Agustian. Halo teman-teman. Nah, dia ini merupakan konten kreator di media sosial. Apa kabar Bang Nazmi? Alhamdulillah baik. Kak Judi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Sekarang kegiatannya apa, Bang? Nah sekarang karena memang sekarang lagi ujian UAS, mungkin kegiatannya lebih fokus ke ujian UAS dan mungkin beberapa konten yang ada lagi ngerjain beberapa konten yang ada di media sosial gitu aja sih. Oh, berarti sekarang lagi kuliah ya, Pak? Iya. Semester berapa? Saya semester 6 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ya Bang, langsung aja ya ke pertanyaannya. Nih, apa sih yang Abang ketahui tentang konten kreator? Nah, sepengetahuan saya ya mengenai konten kreator ini sendiri, konten kreator ini orang-orang yang selalu menggunakan media sosial, media massa yang ada di dunia ini gitu, dalam menggunakan berfungsi untuk mengedukasi, memberikan memberikan pelajaran bagi orang-orang yang masyarakat yang ada di Indonesia maupun di dunia gitu sih. Itu sih konten kreator ini sendiri. Gimana sih asal Abang atau gimana awal proses Abang menjadi seorang konten kreator? Nah awal mulanya itu mungkin kalau saya pribadi ya, awal mulanya itu karena saya tipe orang yang nggak terlalu suka sama, saya bukan nggak suka ya, lebih nyaman dengan kehidupan di media sosial gitu. Terkadang saya berpikir apa ya gitu, misalnya kita main media sosial apa sih yang bisa membuat kita nggak sekedar main media sosial aja gitu, nggak sekedar scroll beranda di Instagram, Facebook, tapi apa ya buat kita terasa ada gitu yang pertinggalan kita di media yang sering kita pakai itu gitu. Nah hal ini yang membuat saya tertarik untuk membuat seperti vlog, membuat siniar atau podcast yang ada yang saya buat. Kemudian selain membuat podcast, video, saya juga melakukan ulasan atau review buku gitu di media sosial saya. Nah saya sendiri lebih sering menggunakan media sosial untuk menyampaikan atau mengkampanyekan literasi, mengkampanyekan bagaimana caranya saling mencintai, bagaimana rasanya saling rukun antara masyarakat melalui media sosial ini. Ini sih yang membuat saya tertarik untuk menggunakan media sosial sebagai wadah saya as a content creator, kayak gitu sih. Biasanya media sosial apa aja yang? Nah, karena saya lebih nyaman menggunakan media Instagram, saya lebih sering menggunakan media sosial Instagram dalam konten saya sehari-hari. Nah, di media sosial Instagram ini, menurut saya menggunakan Instagram itu cara yang paling tepat untuk mendekatkan diri kepada teman-teman milenial seperti mahasiswa. Karena ketika saya lihat teman-teman saya yang ada di kelas, di universitas, di organisasi, mereka lebih banyak menggunakan Instagram dalam kegiatan mereka sehari-hari gitu. Namun di Instagram ini sendiri saya menggunakan vlog yang saya beri nama Nazmi Mini Vlog. Jadi vlog ini saya nggak ambil panjang-panjang, mungkin sekitar 2-3 menit, karena untuk menghindari yang namanya nggak bosan gitu, nggak gitu-gitu aja. Saya buat 2-3 menit.
Kemudian ulasan buku saya menggunakan dan mengunggahnya di media massa seperti Instagram. Nah, jadi saya setiap kali ada buku yang selesai saya baca atau sedang saya baca, itu saya unggah di story atau di feed Instagram, kemudian saya sebar nih kepada teman-teman milenial yang ada gitu. Nah, selain menggunakan review buku dan buat vlog sendiri, saya juga buat seperti story saya TikTok, namun versi yang lebih nggak sekedar bergoyang-goyang dan sedang berjoget. Saya menggunakan seperti coach, istilah kata-kata mutiara seperti itu. Kemudian saya juga membuat tulisan-tulisan saya di media sosial saya beri nama Kacamata Najmi. Nah, itu wadah saya yang membuat saya menulis dan sebagainya. Saya juga buat podcast juga. Nah, podcast ini saya nggak gunakan media sosial seperti Instagram karena bukan di situ gitu publiknya gitu. Saya lebih menggunakan Spotify, Anchor, dan Google Podcast untuk mengunggah siniar atau podcast yang biasa saya gunakan. Nah, podcast saya ini saya beri nama Serbaguna Podcast, yang mana podcast ini sendiri itu membahas seputar kehidupan kita sebagai seorang anak muda. Mungkin itu seputar percintaan, seputar bagaimana insecure, terus bagaimana kehidupan, intinya lebih ke permasalahan anak muda seperti itu sih yang biasa kayak gunakan dalam sebagai content creator. Kalau misalnya konten-konten vlog itu berisi kegiatan sehari-hari atau gimana? Nah, untuk vlog ini sendiri bermacam-macam. Kadang-kadang saya buat kegiatan sehari-hari seperti ketika saya sedang membaca atau ketika saya sedang mengerjakan tugas. Kemudian mungkin kegiatan saya ketika traveling, saya menggunakan buat vlog-vlog ini gitu. Kemudian mungkin kegiatan-kegiatan kegiatan yang di luar dari perkuliahan. Intinya kegiatan untuk Nazmi Mini Vlog ini sendiri bermacam-macam sih sebetulnya. Ketika saya sendiri itu membuat vlog ini bukan karena setiap sehari-hari, tapi kapan saya suka gitu. Simpelnya sesuai mood saya seperti itu sih. Kadang kapan saya rasa cocok saya akan buat gitu. Kemudian itu aja sih sebenarnya untuk Najmi Mini Vlog itu sendiri. Apa sih yang paling penting untuk disiapkan dalam membuat konten kreator? Kalau saya pribadi tentu saja dalam membuat sebuah vlog konten kreator, saya itu membuat yang pertama saya siapkan itu tentu saja ya, udah pasti itu niat, teman-teman. Niat itu adalah hal yang paling penting untuk kita memulai segala sesuatu. Kalau nggak ada punya niat pasti nggak bakalan dimulai sampai selesai kan. Nah, kemudian setelah niat, kemudian saya tentuin nih idenya seperti apa. Misalnya beberapa waktu lalu saya buat Nazmi Mini Vlog keliling Medan dan Brastagi. Itu saya buat idenya gimana nih, saya buat ceritanya, saya tulis dulu nih alurnya kayak gimana, soundtracknya gimana atau backsoundnya seperti apa, kemudian cerita yang saya masukkan seperti apa, kemudian dialognya seperti apa, itu saya buat. Kemudian hal yang paling penting juga nggak lupa smartphone atau ponsel, atau mungkin kamera atau mungkin tripod dan sebagainya. Tapi menurut saya itu bukan aspek hal yang terlalu penting dalam membuat sebuah konten kreator, sebuah vlog dan sebagainya. Namun nggak perlu dimulai dengan hal yang besar dulu, nggak perlu harus dimulai dengan kamera dulu. Kita bisa mulai dengan ponsel gitu. Karena kalau memulai sesuatu, kalau kita memulai sesuatu nih, kalau kita nunggu yang ada kamera, ada segala macam lengkap gitu, nggak bakalan mulai gitu apa yang kita buat itu. Jadi saya memulai dengan masih menggunakan ponsel. Kemudian saya juga kemudian jika kita udah buat, nah tentu saja kita unggah di media sosial. Kemudian kita survei nih kapan gitu jam tayang yang tepat untuk kita unggah video kita itu di media sosial, baik itu siniar, baik itu podcast, baik itu vlog, baik itu tulisan, baik itu buku, itu yang biasa saya lakukan gitu. Karena nggak sekedar unggah aja, namun kita survei nih kapan nih pemirsanya aktif, kapan nih siapa aja yang aktif jam segini gitu, umur berapa aja nih yang bakalan jadi target kita. Biasanya kalau di posting itu di hari apa dan jam berapa? Nah, biar banyak ya. Nah, biasanya saya sendiri itu nggak terlalu matokin di hari apa, karena konten saya itu kan masih bisa dibilang masih belum konsisten. Bisa dibilang saya melakukan sesuatu itu sesuai dengan mood saya gitu kan. Nah, untuk saya sendiri kalau saya survei
saya nggak matokin hari apa kontennya. Untuk vlog ya, untuk vlog atau untuk review buku itu nggak saya patokin, karena di vlog kapan saya melakukan perjalanan kapan saya vlog. Kemudian untuk ulasan buku, kapan saya selesai membaca buku itu akan saya review langsung gitu. Nah untuk vlog tulisan dan review buku ini sendiri biasanya saya unggah di pukul sehabis zuhur menjelang sore. Itu salah satu hal yang biasa saya lakukan, zuhur sore. Kemudian jika kadang-kadang memang terlambat, benar-benar terlalu terlambat, itu saya lakukan setelah Isya, karena setelah saya cek memang pemirsa saya aktif di jam segitu, di sore, siang, dan malam. Kemudian untuk podcast saya sendiri, podcastnya itu untuk podcast ini saya buat jadwal teratur di setiap hari Kamis. Nah di setiap hari Kamis ini biasa saya melakukan podcast dan saya unggah di Anchor terlebih dahulu. Nah biasanya saya unggah di jam 11 pagi. Kemudian setelah saya unggah nih di Anchor, kemudian disetujui Anchor dan kemudian telah terunggah di Spotify, kemudian saya lempar dan saya share ke media sosial saya seperti Instagram. Nah dari situ tuh pemirsa saya tahu kalau misalnya saya itu punya podcast gitu. Misalnya nanti saya unggah di cerita Instagram saya. Nah nanti saya ajak teman-teman yang lain, pemirsa, teman-teman di Instagram saya mendengarkan podcast ini seperti itu. Kalau untuk podcast sama vlog ada nggak rekan abang waktu kerja sama? Untuk ini ya, teman-teman untuk vlog sendiri saya untuk podcast baik itu vlog saya nggak terlalu mematuhi rekan-rekan, karena untuk podcast ini sendiri dilakukan saya sendiri juga bisa, karena saya juga masih pemula, masih awal-awal, jadi saya belum punya tim untuk mengerjakan siniar atau podcast ini gitu. Karena untuk podcast ini sendiri itu hanya memodalkan seperti laptop, seperti aplikasi, software, seperti itu sih untuk Anchor ini sendiri. Kemudian langsung diunggah dan didesain, kemudian langsung diunggah di Spotify gitu. Untuk vlog saya tergantung teman perjalanan saya. Kalau misalnya saya memiliki teman perjalanan, bakal nanti direkam sama teman-teman perjalanan saya seperti itu. Berarti selama ini masih buat sendiri gitu ya Bang? Iya, saya desainnya uploadnya gitu. Iya masih sendiri karena saya masih awal-awal juga, karena iya seperti yang saya katakan pertama tadi, kalau misalnya kita mau nunggu lengkap nggak bakal mulai dengan ada yang dulu. Kalau saya pribadi masih bisa melakukan, ya saya lakukan itu sendiri. Apa aja pengalaman abang yang sudah pernah abang ikuti menjadi seorang entrepreneur? Untuk pengalaman saya pernah berkolaborasi, pernah mengikuti beberapa kontes. Saya pernah ikut narasi akademi ini dibuat oleh Narasi TV yang dimiliki oleh Najwa Shihab. Saya pernah ikut. Kemudian saya ikut membuat sebuah video tentang global warming atau krisis apa namanya? Intinya untuk pencegahan atau global warming seperti itu. Kemudian saya ikut. Kemudian jika ini lulus, saya bakal ikut di NAS Academy, atau mungkin teman-teman tahu NAS Daily. Saya akan berkolaborasi dan bersama dengan akademi tersebut untuk melakukan sebuah video. Itu sih sebenarnya. Luar biasa. Ya, lebih. Nah, selama mengikuti pengalaman hal tersebut, apa aja sih yang paling berkesan menjadi content creator? Menurut saya hal yang paling berkesan dalam content creator, setiap hal yang dilakukan itu berkesan sih. Apalagi saya masih sendiri gitu kan, saya belum punya tim. Setiap mendesain, setiap mengedit video, mengedit desain itu saya lakukan sesuai dengan keinginan saya gitu. Jadi masalah saya kalau sesuatu yang kita lakukan dengan kemauan kita, dengan ide kita yang pertama, ide kita seperti apa yang misalnya seperti apa yang kita lakukan dan sesuai ekspektasi itu kita lakukan dengan sendiri, itu enak, lebih terasa begitu berkesan. Intinya dalam seorang content creator, apa saja yang kita lakukan dalam sehari-hari itu selalu terasa begitu berkesan. Nah, jadi apa aja strategi abang untuk melakukan kegiatan membuat content creator agar menjadi lebih menarik? Nah, strategi yang saya lakukan, saya biasa memasukkan hal-hal yang humoris gitu dalam sebuah konten saya gitu, sehingga pemirsa itu nggak terlalu bosan gitu sama apa yang saya hasilkan. Misalnya saya buat bridging dulu, saya buat pemanasan dulu, hal-hal lucu pemanasan, kemudian saya masuk ke konten, kemudian saya tutup dengan hal yang lucu lagi gitu.
intinya sesuai dengan apa yang ada dalam diri saya. Kemudian saya rasa seperti anak milenial seperti kita ini ya Kak, selalu tertarik dengan hal-hal yang lucu dan hal-hal yang humoris. Jadi saya biasa melakukan hal seperti itu. Biar mereka nggak bosan gitu. Nah benar-benar karena banyak ya generasi, apalagi kita yang masih muda, kalau misalnya dikasih selalu, kita sebagai anak muda aja nih kalau dikasih hal-hal yang serius bakalan nggak tertarik ya kan. Kalau misalnya hal-hal lucu, baik itu anak muda, orang dewasa ataupun anak-anak bakalan tertarik dengan hal-hal humoris yang kita lakukan dalam sebuah konten kita seperti itu. Siapa sih inspirasi abang sehingga menjadi content creator? Nah, saya banyak sih sebenarnya inspirasi saya dalam content creator. Namun di antaranya teman-teman pasti tahu salah satu talk show yang ada di Amerika namanya The Late Late Show with James Corden. Jadi saya tertarik, saya suka sering nonton The James Corden. Kemudian saya suka The Tonight Show with Jimmy Kimmel. Karena saya tertarik hal-hal lucu mereka melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang saya inginkan gitu, karena mereka menyukai hal-hal yang lucu. Kemudian untuk menulis sebuah penulis sendiri, saya terinspirasi, saya mengidolakan P.D. Bike. Pasti tahu ya, penulis Dylan. Saya suka karena penulisannya dia itu cukup ringan namun menggelitik dan humoris, saya suka. Kemudian untuk sebagai seorang seorang senior, saya menginspirasi ke seorang Najwa Shihab. Kemudian tak lupa juga sebagai seorang muslim, saya juga selalu terinspirasi dengan Nabi besar Muhammad SAW. Nah, itulah tadi bincang-bincang singkat kita mengenai konten kreator bersama Bang Nazmi Agustian. Nah, semoga apa yang disampaikan Bang Nazmi Agustian bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, itu saja. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.